Cermatilah paragraf untuk soal nomor 13 dan 14. Keteladanan, ya. Satu contoh. Rosyan Anwar, dalam kutipan tersebut adalah Rosyan Anwar dikenal sebagai seorang wartawan. Sepanjang hidupnya, di samping dia seorang penulis, pendidik, seniman, ia juga seorang sejarawan. Sosoknya sebagai simbol kebebasan berpikir rejim Orde Baru dan Lama, Orde Baru ataupun Orde Lama maksudnya, menyimpan love hate, cinta benci terhadapnya, karena dia selalu mengikuti insting jurnalistiknya, menyuarakan isi hatinya, mengungkapkan kebenaran dan ketidakadilan. Tidak satupun yang dapat mengunci kebebasan berpikir, sekalipun sering mendapat kecaman dan dianggap arogan. Akan tetapi dia sebetulnya mempunyai karisma dan selalu konsisten dalam bersikap. Jadi keteladanannya adalah, coba berani mengungkapkan kebenaran dan ketidakadilan dalam tulisannya. Ya, ini layak dicontoh juga. Selalu konsisten dan tidak mengikuti perkembangan. Nah, ini yang tidak ambigu ini. Tidak mengikuti perkembangan, maksudnya kalau memang tidak mengikuti arus, ya, tapi tidak begitu ikut, ya, selalu ikutin perkembangan zaman sebagai wartawan pasti, ya. Iya, tidak menolak dikatakan oleh orang sebagai orang arogan, tidaklah, ya. Ini tidak dinyatakan di sana. Selalu mengembangkan karisma yang, ya, karisma itu bukan dikembangkan tapi dia dapatkan sendiri. Iya, menyimpan cinta bersih terhadap dan Orde Baru atau Lama, tidak. Jadi pilihan jawabannya adalah keteladanannya adalah berani mengungkapkan kebenaran dan ketidakadilan. Iya. Masalah yang dihadapi tokoh Rosyan Anwar, ya, adalah masalah, ya, yang dihadapi oleh adalah, lihat di sini, ya, sering mendapat kecaman dalam menyuarakan kebenaran dan ketidakadilan, ya. Jurnalis menyuarakan isi hatinya, mengungkapkan kebenaran dan ketidakadilan. Tidak satupun yang dapat mengunci kebebasan berpikir sekalipun, ya, sering mendapat kecaman dan dianggap arogan. Iya, jadi sering mendapat. Iya, inilah masalahnya. Jadi pilihan jawabannya adalah iya. Soal berikut yaitu tentang grafik, ya. Kalau membaca grafik, baca aja pilihan jawaban apakah tepat atau tidak dengan grafiknya. Kita lihat pernyataan A, ya, pilihan jawaban A. Produk domestik bruto, ya, Cina tahun 2000, mana tahun 2000 nih? Cina, ini Cina nih yang putih, ya, Cina nih, ini Cina lebih rendah daripada AS. Iya, memang betul lebih rendah. AS 30,78, Cina baru 3,71. Betul, ya. Itu. Mari kita buktikan bahwa B pilihannya salah. Produk domestik bruto AS tahun 2010 lebih rendah. 2010, iya, tidak pernah lebih rendah AS dari Cina ataupun Indonesia. Jadi juga salah, ya. Produk domestik bruto AS tahun 2018, ini proyeksi, ya, itu lebih rendah dari Cina, tidak. Jadi AS tidak pernah lebih rendah dan diproyeksikan, tidak. Jadi jelas juga tidak, kan? Coba deh, produk domestik bruto Cina tahun 80 lebih tinggi daripada AS, tidak, hanya lebih tinggi dari Indonesia, ya. Indonesia lihat hitam, iya. Jadi jelas tidak pernah, ini salah gitu. Produk domestik bruto Cina tahun 2000 lebih tinggi dari AS, ini hanya pernyataan yang dibalik. Tahun 2000 lebih tinggi katanya Cina, tidak, ya, lebih rendah dari AS. Iya, jadi pilihan jawabannya A. Iya, nilai moral yang terdapat pada kutipan hikayat tersebut bisa kita baca dengan lanjutan kalimat berikut, ya. Hai Wiramaya dan Wirasantika, pergilah engkau segeralah ke negeri Mesir. Ambil olehmu putri Siti Baghdad.
Setelah itu maka Wiramaya dan Wirasantika pun di paragraf kedua ini, ya kan, ya, menyembah lalu berjalan keluar kota, maka lalu terbang. Itulah kita ulang tadi ya. Maka tibalah lagi di jalan, maka segala yang sampai. Maka Wiramaya Wirasantika pun masuk dalam puri. Pada ketika tengah malam ia membaca aji jimat ya, halimun dan sirap, maka orang dalam puri pun tidur seperti akan mati. Tibalah kabar lagi darinya sebab kena sirap Wiramaya dan Wirasantika itu. Maka Tuan Putri sangatlah tidur. Maka Wiramaya dan Wirasantika pun segeralah ia mengambil Tuan Putri itu serta dimasukkannya ke dalam peti, maka lalu dibawanya terbang ke udara pulang ke negeri Habsi. Berarti kan ke Raja Habsi itu ya. Berarti apa ini? Iya, berarti patuh terhadap perintah pimpinan, yaitu rajanya. Jawabannya E. Amanat yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah: aku sendiri tidak mampu merumuskan apakah aku kalah atau menang, sebagaimana istriku juga tidak menimbulkan kesan bahwa dia menang atau kalah dalam peperangan yang disulut dalam rumah tangganya, rumah tanggaku, rumah tangga kami. Aku pasrah, dan kepasrahanku memang tindak lanjut dari permintaanku terhadap takdir, ya, penerimaanku sebenarnya ini ya. Biarpun tidak mutlak demikian, akan tetapi aku belum menemukan jalan kecuali pasrah. Aku pasrah menerima keadaan, biarpun aku belum ingin berhenti menghadang dan menantang nasib. Ini, iya, amanatnya adalah, iya, kebahagiaan dalam rumah tangga tidak datang tanpa perjuangan, menantang nasib ya, pasrah tapi dia tetap berusaha menantang nasib. Iya, pilihan jawabannya adalah D. Ya, soal berikut, keterkaitan watak tokoh Papa dalam kutipan dengan kehidupan sehari-hari adalah, kita baca, ternyata benar dugaanku, kata Arifin, yang sebelumnya secara khusus meminta agar Khairul segera datang ke Jakarta. Seperti pernah aku bilang menjelang terkena stroke, Papa sering bicara masalah piutang, dan ternyata setelah 3 bulan tak sadar pun Papa siuman lagi hanya untuk mengatakan yang sama. Jelas ini suatu pertanda bahwa Papa akan merasa tenang ya, hanya setelah urusan piutang diselesaikan. Khairul merasa keringat dingin membasahi seluruh badannya. Tan Amri kemarin mengembalikan 3 buah lukisan Papa yang selama ini dipajang di rumahnya. Mbak Rosa mengembalikan 2 almari antik kesayangan Papa. Vina transfer 20 juta buat membayar utangnya waktu dia perlu membiayai operasi usus buntu anaknya. Tinggal Bang Khairul yang menutup biaya rumah sakit. Jadi keterkaitan watak tokoh Papa dalam kehidupan sehari-hari adalah orang akan merasa senang dan tenang jika semua urusan dunia selesai. Konflik dalam kutipan naskah drama tersebut adalah ketika Resnaga karena kekesalan Resnaga karena Malpin tidak mau melaksanakan tugas piket. Iya, dari situ sudah ada konflik bahwa ketika ketakutan saat menggantikan tugas piket Marvin itu belum ya, waktu menawarkan ya. Kekecewaan Resnaga setelah Kartika membantu Marvin ini belum terjadi kan, baru tawaran. Iya. Kesedihan Kartika setelah diejek Rizka dari balik pintu dengan suara nyaring belum berlanjut, ini ceritanya baru ledekan ada. Kebencian Malpin pada Resnaga saat membela Kartika itu ada, tapi itu udah puncak konflik mungkin ya. Tapi konflik sudah ada ketika
Resnanya sudah kesal. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Kali kecil di depan rumah tamanku terlihat sangat kotor. Warna airnya hitam pekat dan berminyak. Di pinggir kali tampak pula tumpukan sampah yang umumnya berupa kantong plastik dan botol plastik bekas. Kotoran-kotoran itu terlihat menghambat lajunya air mengalir atau membuat air tergenang. Dari genangan air tercium bau busuk menyengat hidung. Iya, ini bisa. Ini kesalahan warga setempat. Wah, ini tidak bicara itu. Kalau dibiarkan tentunya banjir. Ini lebih bersifat argumentatif atau persuasif. Iya, pilihan jawaban adalah A, karena yang diminta adalah kalimat deskriptif. Ya, yaitu kalimat yang merangsang indera, yaitu tentang bau busuk. Ya, kalau banjir akan melanda itu kan argumentasi sebab akibat. Iya, pilihan jawabannya adalah A. Kalimat deskripsinya adalah dari genangan air itu, yaitu air yang menggenang itu ya. Maka tercium bau busuk yang menyengat. Iya, pilihannya A. Iya, urutan kalimat tersebut yang tepat agar menjadi paragraf eksposisi. Iya, paragraf yang menyatakan proses ya, paparan proses. Lihat, semuanya dimulai dengan 7. Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Dari mulai 7, 2 dulu atau 1 dulu? Coba kalau 2. Haluskan semua bumbu. Satunya, kupas bawang. Iya, berarti 1 dulu. Kupas bawang bombay dan iris tipis-tipis. 1. Terus haluskan semua bumbu. Jadi 7, 1, 2. Iya, 7, 1, 2. Habis 2, apakah 3? Campurkan semua bahan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Tuh, kata haluskan ada di nomor 2. 2, 3, amat mungkin. 2, 3. Coba 4 apa? Masukkan bahan tersebut ke dalam cetakan. Iya, betul. 2, 3, 4. Sudah betul ini kalau sampai sini aja. 6-nya baru panaskan dalam oven dengan temperatur sekian. Baru siapkan baru hidangkan 5, sajikan. Iya, jadi pilihan jawabannya adalah C.